Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya pada bab terakhir di mata kuliah perilaku organisasi, di mana saya akan menjelaskan tentang bab organizational change and stress management oleh saya sendiri, Ketut Bayu Tresnata Setia. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu adalah perubahan organisasi, di mana di bagian pertama di perubahan organisasi ini kita akan mempelajari 3 hal, yaitu mengapa organisasi itu berubah, terus mengapa orang itu menolak perubahan, terus apakah semua perlawanan itu buruk. Nah, kita masuk kepada segmen yang pertama, yaitu mengapa organisasi itu berubah. Nah, perubahan organisasi ini adalah perpindahan suatu organisasi dari satu keadaan ke keadaan lain. Jadi pada satu organisasi yang sama, tapi budayanya atau kebiasaannya yang berubah, seperti itu. Nah, perubahan organisasi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti yang pertama adalah struktur, terus strategi perusahaan, terus kebijakan dari perusahaan, terus ada prosedur, ada teknologi, dan budaya perusahaan. Nah, ini bisa dikombinasi menjadi suatu perubahan yang baru. Nah, itu kita masuk kepada kenapa suatu organisasi itu bisa berubah. Itu yang pertama adalah demografi dari tenaga kerja. Nah, organisasi ini itu mungkin menyadari bahwa seiring bertambahnya usia dan tenaga, itu jenis manfaat yang mereka sukai itu dapat berubah. Jadi makanya ada suatu perbedaan kesukaan dari setiap manusia. Nah, yang kedua adalah teknologi. Nah, ini pada hukum Moore, prediksi dari Gordon Moore, ini adalah salah satu pendiri dari Intel. Itu mereka menyatakan bahwa keseluruhan kompleksitas sirkuit komputer itu akan berlipat ganda setiap 18 bulan tanpa kenaikan biaya. Nah, ini memotivasi pada perusahaan untuk kita move kepada digitalisasi atau komputer. Makanya ada perubahan di situ dari yang manual ke digital, seperti itu. Yang berikutnya adalah globalisasi. Nah, globalisasi ini adalah ancaman dan peluang bagi organisasi, bergantung pada kemampuan mereka untuk beradaptasi. Organisasi menemukan bahwa seringkali lebih murah untuk memproduksi barang dan memberikan jasa di beberapa negara dibandingkan negara lainnya. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan itu memanfaatkan fasilitas manufaktur dari luar negeri, terutama Cina, itu sebagai tujuan terpopuler. Terus ada yang berikutnya adalah kondisi pasar. Nah, di kondisi pasar ini adalah meluasnya penggunaan internet untuk memesan, misalnya ya, penggunaan internet itu untuk memesan perjalanan pesawat. Jadi di aplikasi pesawat itu pada murah-murahan harga tiket pesawat untuk bisa menang di pesaingnya, seperti itu. Berikutnya adalah pertumbuhan organisasi. Nah, ini ada contoh di mana suatu pabrik kecil yang pabrik pembuatan bir kecil yang mereka akhirnya bergabung dengan perusahaan lain untuk membesarkan perusahaan mereka. Nah, maka dari itu bisa organisasi itu bertumbuh, maka akhirnya ada perbedaan dari yang budaya sebelumnya dan setelah mereka bergabung, seperti itu. Terus ada performa yang buruk juga. Nggak hanya baik-baik saja, tapi perbedaan organisasi ini menjadi buruk, itu tentunya ada performa yang buruk dari perusahaan. Nah, performa yang buruk ini itu adalah kinerja tinggi yang sebenarnya menyebabkan terlalu percaya diri dan inersia atau menolak akan perubahan. Akibatnya perusahaan yang sukses seringkali terus melakukan apa yang membuat mereka sukses. Jadi mereka melakukan hal seperti itu terus menerus sehingga mereka akan dikalahkan oleh kompetitornya. Nah, yang terakhir adalah bertahan untuk tidak berubah. Nah, karyawan itu mungkin atasan akan selalu berpikir untuk berubah, tapi karyawan itu tidak semuanya siap untuk melakukan perubahan karena mereka dituntut untuk monoton pekerjaannya. Jadi mereka hanya bekerja seperti itu saja.
gitu. Nah, di sini ada tabel di mana ada resistensi aktif, terus ada perlawanan pasif, terus ada kepatuhan, terus ada dukungan antusias, di mana resistensi aktif ini adalah reaksi yang paling negatif terhadap upaya perubahan yang diusulkan. Terus ada juga perlawanan pasif yang mereka ini melibatkan gangguan oleh perubahan tanpa harus menyuarakan pendapat ini. Jadi mereka kayak Dusel tapi dia tidak berbicara. Terus ada kepatuhan. Terus ada di sisi lain ini melibatkan mengikuti perubahan yang diusulkan dengan sedikit antusiasme. Jadi kayak, oh perubahan ini, oke deh aku ikut gitu. Terus ada dukungan antusias yang terakhir yang paling positif. Ini adalah pembela cara baru dan benar-benar mendorong orang lain. Jadi kayak mereka bersemangat banget, entah motivasinya dia itu ini sangat menguntungkan di posisi saya atau tidak, yang penting oke, saya harus maju dengan perubahan ini, seperti itu. Nah, mengapa orang-orang ini menolak perubahan? Yang pertama, mungkin kita bisa masuk pada kebiasaannya itu mungkin akan terganggu. Orang-orang sering menolak dari perubahan ini adalah mereka sudah terbiasa melakukan A, B, C, D. Mereka harus dituntut dengan A, C, D, B, seperti itu. Jadi kayak otak harus berpikir lagi, seperti itu. Terus ada kepribadian. Nah, ini adalah orang yang mempunyai konsep diri positif itu lebih baik untuk menghadapi perubahan. Bagi orang yang menghindari resiko, misalnya saya mendapat pekerjaan baru tapi resikonya besar nih di sini. Jadi rasa ancaman itu membuat mereka untuk menolak akan perubahan. Terus ada perasaan ketidakpastian. Nah, perubahan ini kayak bergejolak gitu. Seringkali nggak jelas apa yang akan terjadi di setiap individunya. Dan beberapa posisi mungkin kayak dihilangkan seperti itu. Jadi kan menimbulkan kecemasan gitu. Terus perubahan terhadap tugas dan pekerjaan mereka, seperti itu. Berikutnya adalah takut akan kegagalan. Nah, orang yang ahli dalam pekerjaan mereka ini mungkin kurang menyambut akan perubahan karena jika mereka dihadapi dengan masalah yang baru, mungkin mereka tidak siap akan skema yang akan mereka hadapi itu, seperti itu. Terus ada dampak perubahan pribadi. Ini adalah orang yang cenderung untuk lebih menyambut perubahan yang menguntungkan mereka pada tingkat pribadi, seperti mereka lebih banyak kekuasaan atas orang lain, atau perubahan yang meningkatkan kualitas hidup seperti kantor yang lebih besar dan lebih baik, seperti itu. Terus kehilangan kekuasaan. Satu alasan lain mengapa orang mungkin menolak perubahan adalah bahwa perubahan ini itu dapat mempengaruhi kekuatan dan pengaruh mereka dalam organisasi, seperti itu. Nah, masuk kepada apakah semua perlawanan itu buruk, perubahan itu buruk? Tentunya enggak. Tentunya ada baik dan buruk. Tapi bagaimana kita sebagai orang SDM itu mampu untuk mengolah dan mempercayakan kepada karyawan kita, memotivasi karyawan kita untuk kalau kita melakukan perubahan maka perusahaan kita akan lebih maju dari sebelumnya. Contohnya adalah kita bisa lihat dari gambar ini, yaitu ada unfreeze, ada change, dan ada refreeze, di mana organisasi itu harus dimulai dengan tidak membekukan atau memastikan bahwa anggota organisasi ini siap untuk menerima perubahan. Nah, diikuti dengan perubahan itu kita harus melaksanakan perubahan yang kita rencanakan, yang sudah direncanakan, gitu. Terus ada refreeze. Nah, refreeze atau pembekuan ini itu setelah kita berubah, kita akan kembali untuk mematenkan bahwa perubahan menjadi permanen dan kebiasaan, aturan atau prosedur yang baru itu menjadi norma. Jadi kita membuat budaya baru di perusahaan itu. Nah, berikutnya itu ada ciptakan visi untuk perubahan.
ketika visi ini menarik, itu maka akan karyawan pasti bersemangat untuk menjalankan perubahan itu dan cenderung lebih berkomitmen untuk berubah. Terus mengkomunikasikan rencana perubahan. Nah, ketika karyawan tahu apa yang akan terjadi dan kapan serta mengapa, mereka akan mengatasi ketidaknyamanan mereka dengan perubahan. Nah, terus ada kembangkan rasa mendesak. Apa sih itu? Itu orang lebih cenderung menerima perubahan jika mereka perlu atau merencanakan perubahan, menjelaskan bahwa ada ancaman atau internal terhadap daya saing, reputasinya, atau terkadang bahkan berkelangsungan pada hidup organisasinya, dan kegagalan itu bertindak akan memiliki konsekuensi yang mengerikan. Terus membangun koalisi. Faktanya itu pendapat terhadap perubahan yang dipengaruhi oleh pemimpin opini atau orang yang paling berkuasa itu orang-orang yang memiliki pengaruh kuat atas perilaku terhadap orang lain. Jadi kita harus mengikuti apa yang ada di atas kita, seperti itu. Atau mempersuasi orang yang mempunyai kekuatan untuk mereka berbicara pada karyawan-karyawan yang lain, seperti itu. Terus ada menyediakan dukungan, di mana karyawan ini itu merasa bahwa kebutuhan mereka itu tidak diabaikan. Oleh karena itu, manajemen itu dapat mempersiapkan karyawan untuk melakukan perubahan dan memberikan dukungan secara emosional dan instrumental. Nah, berikutnya adalah izinkan karyawan untuk berpartisipasi. Nah, pada studi ini itu menunjukkan bahwa karyawan yang ikut berpartisipasi dalam upaya perubahan perencanaan ini itu cenderung memiliki pendapat yang lebih positif tentang perubahan tersebut. Mengapa? Itu mereka akan memiliki kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan mereka. Jadi perusahaan itu pasti akan tahu bagaimana do or don't yang di lapangan, yang ada di lapangan, sehingga perusahaan itu lebih matang untuk merencanakan tujuan ke depan. Nah, kita masuk kepada bagian manajemen stresnya. Nah, di bagian ini kita akan belajar itu apa itu stres, terus proses stres itu bagaimana, terus stres di tempat kerja itu seperti apa, terus yang terakhir adalah cara menghindari dan mengelola stres. Nah, masuk pada yang pertama, apa itu stres? Nah, stres ini didefinisikan oleh psikolog sebagai reaksi tubuh yang muncul pada saat seseorang itu menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Nah, stres ini itu juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat mereka itu putus asa, gugup, marah, atau bersemangat. Seperti itu. Nah, masuk kepada proses stres. Nah, di sini ada gambar, yaitu ada alarm, resisten, dan exhaustion. Di mana fase alarm stres, ini stresor ini keluar untuk mengguncang individu. Dia bersikeras bahwa sesuatu itu harus dilakukan, seperti itu. Masuk kepada fase resistensi, di mana tubuh itu mulai melepaskan kortisol dan memanfaatkan cadangan lemak dan gula untuk menemukan cara menyesuaikan diri dengan tuntutan stres. Nah, fase yang terakhir adalah fase kelelahan, di mana tubuh ini sudah lelah untuk menghabiskan simpanan gula dan lemak yang ada di tubuh kita, dan pelepasan kortisol. Nah, efek ini yang berkepanjangan ini telah menyebabkan pemicu stres dan melemahkan individu secara signifikan. Kita masuk kepada stres di tempat kerja. Jadi di tuntutan yang pertama adalah tuntutan peran. Yang tuntutan peran ini itu mengacu pada peran yang ambigu. Ini mengacu pada ketidakjelasan dalam kaitan dengan tanggung jawab kita. Terus yang kedua adalah konflik peran ini itu mengacu pada tuntutan yang kontradiktif pada tempat kerja kita. Terus yang ketiga adalah kelebihan peran. Ini didefinisikan sebagai tidak memiliki cukup waktu dan sumber daya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Terus kelebihan informasi. Nah,
kelebihan informasi ini terjadi ketika pemrosesan informasi ini itu menuntut waktu individu melakukan interaksi dan kalkulasi internal itu melebihi pasokan atau kapasitas waktu yang sudah tersedia pada pemrosesan tersebut. Jadi kayak kita sudah pada titik jenuhnya kita, tapi kita tetap disuruh fokus untuk melakukan pekerjaan kita, di mana kita harus berkonsentrasi dan belajar di situ. Selanjutnya adalah konflik pekerjaan dan keluarga. Nah, ini tidak bisa dilepaskan memang. Antara pekerjaan dan keluarga ini pasti ada saatnya di mana bertabrakan, dan kita harus menguasai diri kita agar tidak membawa masalah keluarga ke pekerjaan kita, atau membawa masalah pekerjaan kita ke keluarga kita. Seperti itu. Terus stres di tempat kerja ini itu adanya perampingan. Nah, presentase rata-rata perusahaan ini menurut industri yang mengurangi itu lebih dari 5% tenaga kerja mereka selama periode 15 tahun. Jadi adanya perampingan ini juga membuat stres pada karyawan. Mereka merasa ada ancaman untuk, oh, kapan ya waktuku untuk keluar dari kantor ini, gitu. Nah, masuk pada bagian terakhir, yaitu menghindari dan mengelola stres. Cara menghindari dan mengelola stres ini, itu yang pertama adalah berolahraga. Jika para profesional ini melatih pikiran dan tubuh mereka untuk terampil di tingkat puncak atau direksi seperti itu melalui nutrisi yang lebih baik. Pelatihan ini harus terfokus, terus tindakan juga harus positif. Ini diungkapkan oleh Gropel. Mereka ini bisa menjadi atlet perusahaan yang bekerja pada tingkat fisik, emosional, dan mental yang optimal. Jadi kita harus pintar-pintar berolahraga dan mengendalikan pikiran kita agar tetap fokus. Terus cara yang kedua adalah mengalir. Cara lain untuk mengubah stres adalah dengan memecah tantangan menjadi bagian-bagian kecil dan merangkul tantangan yang ada. Itu memberikan kita kegembiraan. Jadi kita harus memecah mana yang perlu dengan sangat dan mana yang bisa dikerjakan nanti, agar kita tidak menumpuk pada pikiran kita. Terus kita harus diet. Nah, diet ini maksudnya adalah makan makanan yang kita mengurangi makanan yang berminyak. Seringkali membuat tubuh terasa lelah. Nah, mengapa? Ini karena kita butuh waktu lebih untuk mencerna lemak, yang artinya tubuh itu sedang mengalirkan darah ke otak, sehingga membuat Anda menjadi lesu. Begitu. Terus yang pastinya adalah tidur, karena stres ini bisa membuat Anda untuk sulit tidur. Nah, tapi ketika Anda tidak tidur, itu Anda lebih sulit untuk fokus pada pekerjaan secara umum serta pada tugas-tugas tertentu. Begitu. Nah, berikutnya adalah buat jaringan dukungan sosial. Nah, maksudnya apa sih? Temuan yang konsisten ini adalah bahwa individu yang memiliki jaringan dukungan sosial itu lebih kuat stresnya daripada mereka yang tidak. Jadi mereka yang mempunyai teman di luar sana itu jauh lebih kecil tingkat stresnya dibanding orang yang individu yang mempunyai banyak teman di luar sana. Terus yang terakhir adalah manajemen waktu, di mana kita harus mempintar-pintarkan diri kita untuk bagaimana kita membagi waktu kita untuk jam 8 sampai jam 12 adalah waktuku untuk bekerja, di mana jam 12 sampai jam 1 itu adalah waktuku untuk beristirahat, dan mulai jam 1 sampai jam 4 itu adalah waktu kembali untuk fokus, seperti itu. Dan selesai dari jam 4 sampai malam itu adalah waktuku dengan keluarga, dan itu hukuman yang saklek agar kita bisa terbiasa membantu otak kita untuk berpikir dan menata waktu kita, sehingga kita tidak selalu kepikiran akan pekerjaan, bermain, dan juga keluarga kita. Seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari saya tentang
perubahan organisasi dan manajemen stres. Mungkin jika ada pertanyaan bisa komen di bawah. Terima kasih teman-teman.